persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali terus melayani saudara, berdoa untuk saudara, berdoa bersama-sama saudara. Dan kita akan belajar lagi sebagai sabda firman Tuhan. Satu harapan saya adalah kita ini makin kenal Tuhan supaya kita makin dekat sama Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 katakan apa saudaraku? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari saudara siapkan hati dan pikiran kita dalam 60 menit ke depan. Kita berdoa, memuji, menyembah. Dan kita akan belajar sebagai sabda firman Tuhan. Saya percaya kita akan diubahkan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah di mana Tuhan kami boleh hadir di menara doa ini. Dimanapun kami berada, ya Tuhan, kami percaya kuasa kasih-Mu, urapan kasih-Mu akan meliputi setiap kami, memperbaharui setiap kami. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Roh Kudus, tuntun kami dalam menara doa ini. Biarlah Engkau yang akan membantu kami untuk berdoa. Engkau yang akan membantu kami dalam memuji, menyembah. Engkau yang akan menjelaskan daripada sabda firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lari. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari dari awal nih kami katakan satu hal, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari Samaria, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. kami memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari angkat tanganmu sembah Dia, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, Dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan
Turunkan ya Tuhan urapan-Mu ya Bapa. Turunkan urapan-Mu ya Yesus. Turunkan urapan-Mu ya Roh. Lawat dan jamah setiap anak-anak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya terima urapannya saudara, menerima dalam nama Yesus. Oh ya siapa pikiran anak-anakmu ini ya Bapa. Siapa pikiran kami dalam nama Yesus. Oh ya kau perbaharui ya. Perbaharui roh kami, pikiran kami ya Tuhan. Oh ya sehingga kami bisa berpikir, kami bisa bersikap, kami bisa berkata-kata dan melakukan sesuai ya Tuhan dengan firman-Mu. Ada urapan saudara, urapan turun. Oh ya kuasa hikmat dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh ya oh ya terima dalam nama Yesus. Oh ya oh ya sembuh pulih dalam nama Yesus. Lepas terlepas dalam nama Yesus. Oh ya terima kasih Tuhan. Tuhan perbaharui hati kami, perbaharui roh kami. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi. Mari buka suaranya saudara, sembah Dia, pujian bagi Tuhan.
besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu. Oh Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari angkat tanganmu sembah Dia, haleluya. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Yesus kami sembah. Mari saudaraku, sembah Dia. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembahkan, sujud Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Dia. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. I worship You, I worship You, Jesus, I worship You. Ya Tuhanku Yesus, with all of my heart and all of my soul, I love You, I love to worship You. I worship You, I worship You, Jesus, I worship You. With all of my heart and all of my soul, I love You, I love to worship You. Let Your Spirit
Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, let your spirit, our spirit, fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship. Bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Kami ingin lebih. Bawa kami makin dekat lagi ya Tuhan. Ku ingin lebih dekat. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Ku ingin lebih. Ini Tuhan pengakuan kami. Ini doa kami. Tuhan, di tahun yang baru ini. Tuhan, kami mau lebih lagi menikmati indahnya tempat kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Saudara, kita ada di menara doa, tempat kita berdoa, tempat kita bisa menyembah, tapi juga satu tempat di mana kita bisa bicara sama Tuhan dari hati ke hati. Saudaraku, saya ingin ajak ibu bapak dekat dengan Tuhan dengan cara bicara, saudaraku.
Apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi keinginan saudara, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang ada di hati, apa rencana saudara, katakan itu sama Tuhan. Naikkan itu dalam doa. Nyatakan itu saudara, dan coba saudara mulai berbicara secara pribadi. Katakan, Tuhan, aku mengasihimu, aku membutuhkan Tuhan, aku mau dekat dengan Tuhan. Karena aku tahu hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Daripadamu ya Tuhan ada keselamatan. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, bersama dengan seluruh umat-Mu yang hadir di menara doa ini, kami mau datang, kami mau berdoa. Bicara saudaraku, doa saudaraku secara pribadi. Kami doa ya Tuhan, Tuhan tahu keadaan kami. Satu yang kami butuh Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bahwa kami lebih dekat, kami bisa sujud sembah. Kami bisa berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati. Tuhan tahu keadaan kami. Tuhan tahu ya Tuhan keadaan anak-anak-Mu. Tuhan lihat ya Tuhan rencana kami Tuhan. Kami percaya tahun ini Tuhan menjadi tahun di mana ya Tuhan kasih Tuhan dicurahkan lebih lagi ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami akan tahu dan mengerti bahwa kami adalah orang-orang dikasihi Tuhan. Beri kami pengertian yang lebih lagi Tuhan, bahwa kami orang-orang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya tahun ini menjadi tahun kelimpahan buat setiap kami, sehingga ada sesuatu yang dapat kami bagikan kepada orang lain. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan. Tuhan bukan cuma menyembuhkan anak-Mu yang sakit ini, tapi Tuhan akan pakai dia dengan pelayanan kesembuhan, sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Aku berdoa ya Bapa untuk anak-Mu ini yang dalam kekurangan. Tuhan, dalam kekurangan ya Tuhan, aku berdoa Engkau cukupi. Bukan cuma Engkau cukupi ya Tuhan, tapi Engkau memberkati berlimpah-limpah, supaya anak-Mu ini Tuhan dapat membagikan ya Tuhan, dan menjadi saluran berkat buat banyak orang lain. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan memberikan kami satu pengertian yang baru. Ya Tuhan, hikmat yang baru ya Bapa, kekuatan yang baru untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Hari ini ya Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan Kau mengubah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat masih ada. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari katakan hanya dekat. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, rasa kekuatan baru. Kaulah perlindunganku,
selamanya. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau perbaharui terus ya Tuhan hati kami. Sehingga ya Tuhan hati ini penuh melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan lembutkan roh kami, hati kami. Kami mau mendengar sebagian sabda firman-Mu. Ubah hidup kami Tuhan. Ubah kami Tuhan. Sembuhkan, pulihkan kami. Berkati hidup kami Tuhan. Berkati kami dan pakai kami untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Nah, hari ini saya ingin membagikan tentang paradigma yang baru. Ya, bagaimana memiliki paradigma yang baru. Saudara Kristus, kita tahu ya, ini yang menjadi tema daripada tahun 2022. Nah, Roma 12 ayat 2 mengatakan begini saudaraku. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebenarnya setiap kita sebagai orang percaya, ya, kita harus mengerti mana sih kehendak Tuhan. Kita harus, ya, kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memiliki apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita berada, ya kan, di tempat di mana itulah kehendak Tuhan. Itu namanya sukses, saudara Kristus. Nah, sukses ini memang perlu adanya perubahan yang kita sebut sebagai perubahan paradigma. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 2 tadi yang kita baca saudara, bahwa kita ini akan diubahkan. Hidup kita akan berubah. Berubah secara rohani lah, jasmani lah, hubungan lah, sosial, keuangan yang lebih baik. Saudara dan saya bisa mendapatkan yang namanya mujizat yang teratur dan berkesinambungan kalau saudara Kristus, kita mengubah atau memperbaharui terus menerus pikiran kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, banyak dari kita berpikir bahwa begitu hidup kita diubahkan atau berubah, ya kan, maka pikiran kita akan diperbaharui. Tetapi kebenarannya saudara, yaitu bahwa kita harus terlebih dahulu memperbaharui pikiran kita, ya kan, sebelum kita mengalami yang namanya perubahan hidup. Pikiran ada di mana saudara? Di kepala. Coba pikiran lagi, renung lagi gini saudara. Bukankah ketika kita lahir, sebagian besar dari kita keluar dari rahim ibu kita, kita masuk ke dalam dunia ini, mana dulu yang keluar dari badan kita? Kebanyakan apa? Kepala dulu yang keluar. Jadi kepala dulu keluar, baru kita bisa lihat dunia yang baru. Ketika kepala kita, isi kepala kita ini diubah, maka seluruh dunia kita akan berubah. Yang mengerti katakan amin saudara. Makanya Roma 12 ayat 2 dikatakan harus ada pembaruan supaya bisa mengerti mana kehendak Allah. Saudaraku, kalau kita mau keluar, saudara dan saya mau keluar dari kondisi keadaan hidup Anda yang tidak menyenangkan, ya, mungkin usaha pekerjaan kita, saudara, mengalami kemunduran, ya, pelayanan yang tidak mengalami kemajuan. Yang pertama-tama nih kepala dulu nih saudara, ya kan, harus diperbaharui isi kepala kita. Bahasanya seperti itu saudara. Jika kita ingin mengalami kemerdekaan hidup, saudaraku, pikiran kita ini harus diubah. Kita harus robah. Ini yang namanya, ya kan, paradigma. Beralih dari pikiran atau mentalitas daripada seorang budak menjadi mentalitas seorang anak. Budak kan saudara tahu apa? Selalu mau tunjukin kerja, tunjukin prestasi, tapi tidak punya hubungan. Saudara, tapi anak saudara, dia tahu kalau dia kerjakan sesuatu karena memang dia anak. Saudara,
Upah pasti urusannya daripada bapak. Tapi budak saudaraku. Ya kan, ini jangan sampai mental budak. Ya kan, mental yang seringkali dikuasai saudara. Ya kan, dimotivasi bukan oleh kasih. Saudara, tapi oleh ketakutan. Kita harus beralih dari seorang budak menjadi seorang apa? Prajurit Allah. Budak kan orang yang terikat, diperbudak. Saudaraku, selalu berkata mana mungkin, tidak bisa, gak mampu. Tapi kalau prajurit Allah siap, udah terlatih. Memang orang yang terlatih untuk berperang. Saudara Kristus. Nah, kita harus mulai. Saya baca, saya mulai merenungkan. Saudara Kristus, apa sih arti paradigma sebenarnya? Apa itu paradigma saudaraku? Paradigma ini sebenarnya adalah cara pandang. Cara pandang terhadap diri sendiri. Ya kan? Terhadap orang-orang sekitar kita. Ya kan? Yang akan mempengaruhi ya dalam kita berpikir, kognitif kita, dalam kita bersikap, yaitu afektif kita, dan dalam hal kita apa? Bertingkah laku. Itulah paradigma, saudaraku. Paradigma adalah apa, saudara? Cara pandang, cara kita berpikir, saudara, yang akan mempengaruhi, saudara, seluruh perkataan kita, pikiran kita, sikap kita, dan tindakan kita. Itulah paradigma, saudara Kristus. Nah, saya ingin dalam renungan menara doa saat ini, saya ingin ajak saudara, coba kita memiliki paradigma yang seperti ini nih. Saudara, ketika kita kena apa-apa, coba saudara mulai cara berpikirnya dirubah. Disesuaikan dengan firman Tuhan. Contoh, saya kasih contoh, ya kan? Kita ini bukan orang sakit yang berusaha disembuhkan. Tetapi kita adalah orang sehat yang melawan penyakit. Dasarnya apa? Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Ini dasarnya. Kita tuh orang Kristen berpijaknya dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemenangan kepada kemenangan ada jeda, ada gap. Saudara, disitulah peperangannya, disitulah perjuangannya. Yang mengerti katakan amin. Kita ini bukan orang sakit yang berusaha untuk disembuhkan. Tapi kita adalah orang sembuh. Saudara, orang yang sehat yang melawan penyakit. Katakan amin saudara. Dan Tuhan sudah memberikan kita otoritas, kuasa atas apa? Sakit penyakit. Dan saudara ubah pikiran dengan ini. Aku bukan orang yang terikat. Yang mencoba dilepaskan. Tetapi kita harus berpikir bahwa aku ini orang bebas, anak, bukan budak, orang ya kan, yang melawan daripada apa? Keterikatan. Katakan amin saudara. Nah, oleh karena itu saudara, ini penting yang saudara tahu, ya kan? Terus saya ajar, kemarin kita belajar tentang hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah apa? Keselamatanku. Kata selamat itu arti dari kata apa? Yesua. Yang artinya apa saudaraku? Pertama, welfare, sejahtera. Yang kedua apa? Prosperity, saudara, kelimpahan. Yang ketiga apa? Deliverance, dilepaskan dari yang jahat, dilepaskan dari si jahat. Si jahat itu kuasa gelap, yang jahat itu berbagai macam bentuk. Ya saudara, kebiasaan-kebiasaan buruk manusia lama kita. Ketika saudara dan saya sudah diselamatkan, saudara, kita adalah orang merdeka yang berjuang melawan keterikatan. Katakan amin saudara. Saudara tahu ini. Seorang merdeka, seorang anak yang berjuang melawan apa? Stres, depresi saudara. Ketergantungan dengan obat-obatankah dan lain sebagainya. Harus dilihat dari sisi ini. Dan kalau kita mulai dengan aku orang yang merdeka, orang yang bebas, aku seorang anak, aku punya otoritas kuasa. Melawan apa? Keterikatan itu. Kalau kita bilang orang terikat yang berusaha untuk bebas, ya gak bisa. Saya ngerti, kita sudah dilepaskan. Saudara, itu tanding orang. Yang terakhir apa? Saya tulis, kita ini bukan orang berdosa yang berusaha hidup kudus. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Yang memerangi apa? Dosa dan kejahatan. Yang berperang untuk diri kita ini.
Yang mengerti katakan amin saudara. Nah sekarang saya ingin bagikan saudaraku, ya kan ada beberapa langkah untuk kita bisa mengalami yang namanya paradigma yang baru. Orang kan lihat gini, dia tuh makin dekat ya sama Tuhan ya. Dia kok hidupnya kok lebih sopan, lebih sabar, lebih ramah. Orang bisa melihat saudara berubah. Orang bisa melihat saya berubah. Ketika kita ambil keputusan untuk mengubah apa? Paradigma kita. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Kita lihat ya. Apa yang disentuh aja. Apa yang dia kerjakan. Itu tuh sukses. Orang lihat begitu. Orang ngomong seperti itu. Dan orang tahu. Ini orang yang sertai Tuhan. Dan ini bisa terjadi ketika kita. Saudara mengambil keputusan. Secara diam-diam tanpa diketahui orang. Gak usah omong sama orang. Aku mau mengalami perubahan hidup. Dengan cara aku mau rubah paradigma. Paradigma itu apa? Cara berpikirlah. Keyakinan-keyakinan yang udah bekarat kadang-kadang saudaraku. Ya kan itu paradigma lama. Yang ini harus dicabut semuanya nih. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya, nah, ini caranya gimana? Yang pertama saya tulis saudaraku. Saya dapatkan. Kita harus menolak percaya bahwa mujizat itu akan datang tanpa harus mengalami pembaruan pikiran. Nggak bisa. Saudaraku. Sebagian besar mujizat itu tidak akan pernah datang. Sampai kita menyingkirkan kekacauan dalam pikiran kita. Melalui firman Tuhan. Kita harus singkirkan nih pikiran-pikiran. Mana mungkin gak bisa. Pokoknya yang penting begini aja nih. Lipat tangan. Begini. Datang mana. Ya itu kalau hidup di padang gurun. Ada masanya. Tidak selamanya. Saudaraku, ada saat-saat di dalam kehidupan Kristen kita. Kalau kita doa minta aja langsung dapat mujizat. Tapi setelah kita menjalani kehidupan Kristen sudah cukup lama. Kok doa aja gak cukup. Karena Tuhan sudah membawa saudara ke era yang baru. Yaitu apa saudara? Tanah perjanjian. Di tanah perjanjian gak bisa begini-begini. Doa langsung makan. Gak bisa. Saudara harus mengusahakan tanah. Saudara harus belajar ilmu pertanian. Saudara harus punya kreativitas. Karena di tanah perjanjian Tuhan punya tujuan saudara dan saya hidup dalam kelimpahan. Kalau di padang gurun adalah makan mana hanya cukup buat kita. Nggak ada yang bisa kita bagikan. Saya bisa ngerti nih, katakan amin. Ini penting. Saudara, ada masa dalam hidup kita. Nah nanti saya akan bagikan saudara di ke depan prinsip-prinsip ini. Karena aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di sini bicara hidup berkelimpahan, hidup tanah perjanjian. Ini bicara apa? Adanya satu proses. Adanya satu kerja keras. Perlunya waktu, perlunya kesabaran, ketekunan. Untuk apa? Mengalami yang namanya perubahan paradigma. Itu perlu waktu. Itu kerja. Baca, belajar, lihat mungkin pengalaman. Oh ya, aku salah ya pikirnya kayak gini ya. Aku salah ya mandang kayak gini ya. Aku salah ya punya keyakinan yang seperti ini ya. Gak boleh kayak gini. Ini paradigma. Ganti. Perubahan paradigma gak bisa sekali seluruh. Tiap saat. Bahkan sehari bisa beberapa kali saudaraku. Ini saudara. Ini yang bicara tentang hidup intim dengan Tuhan. Adalah orang yang mau mengalami perubahan daripada paradigma. Katakan amin saudara. Jadi kita harus mengevaluasi paradigma kita. Paradigma apa saudara? Saudara apa? Cara pikir, keyakinan kita, sikap kita, perilaku. Semuanya. Saudara, kita evaluasi. Kemudian kita selaraskan paradigma kita dengan apa? Perkataan firman Tuhan. Supaya apa? Timbul iman. Banyak nih orang Kristen percaya bahwa mujizat gak perlu buat apa-apa. Lipat tangan, doa. Iya pernah terjadi. Tuhan bisa lakukan hal itu. Tetapi kita butuh mujizat yang berkesinambungan. Dan itu membutuhkan perubahan pikiran. Saudara, yang dimana saudara ya kan? Karena gini, perubahan pikiran tidak akan pernah berhasil dicapai jika kita mempercayai kebohongan-kebohongan ini. Saya tulis lagi ini kebohongan-kebohongan yang kita percayai. Ini paradigma lama yang kita percayai. Coba kita saudara perhatikan di sini. Ya kan, alasan mengapa pikiran saya begitu negatif.
karena hidup saya sangat keras. Contoh pikiran. Tolong dong, kamu kerjalah. Kita baru pikirnya, udah kerja apa-apa gak bisa, gak berhasil. Apa-apa selalu gak bisa, mana mungkin. Sudah coba. Semua kata-kata seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ini punya pikiran negatif karena kita percaya. Kita punya pikiran negatif karena hidup kita ini keras. Hidup kita ini susah, maka kita pikiran negatif. Seharusnya saudara harus mengerti bahwa hidup kita jadi sulit karena pikiran kita negatif. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Coba kita pikirkan dan tanamkan ayat-ayat firman. Makanya kenapa kok pentingnya dengar firman. Dicatat, dibaca lagi, dipikirkan, direnungkan, didoakan, diperkatakan. Sampai tuh ayat firman Tuhan itu masuk ke dalam apa? Alam, pikiran alam bawah sadar kita. Karena masing-masing kita tuh punya pikiran yang default. Pikiran default tuh pikiran bawah sadar. Kalau misalnya kita dengar apa, lihat situasi apa, respon kita selalu ini loh yang negatif. Ini yang semuanya kadang-kadang paradigma yang lama. Yang ini yang membuat kita tuh tidak mengalami yang namanya janji Tuhan. Saya bisa dapat sini poinnya, katakan amin. Ya, ada ayat yang saya bacakan tadi. Mazmur 62 ayat 2 kata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Jadi saudara nangkap, kalau aku dekat sama Tuhan. Kalau aku dekat sama Tuhan. Maka aku akan tenang. Kedekatan aku dengan Tuhan tuh dengan cara apa? Kita bayangin aja, kedekatan saudara dengan seseorang bukan sekedar saudara dekat secara fisik, selalu berduaan terus. Tetapi lebih dari itu kedekatan sebenarnya. Kedekatan itu ada di mana? Di pikiran. Kalau seseorang ya kan selalu ada di pikiran saudara, orang itu dekat dengan saudara. Kalau seseorang selalu saudara mention, saudara ucapkan terus nama dia, apa yang dia katakan, apa yang dia buat dan lain sebagainya, saudara dekat dengan dia. Kalau apa-apa di hati selalu ada dia, itu dekat. Seseorang yang dekat sama Tuhan selalu pikirannya adalah, ya Tuhan ya, Tuhan gimana ya Tuhan. Kata-katanya dia mention di hatinya. Ibu bapak bisa mengerti sini, katakan, kalau saya dekat sama Tuhan pasti saya tenang. Sekarang saya mau evaluasi nih, ya kan pikiran saya, apakah saya selalu ini Tuhan, firman Tuhan. Kata-kata saya apa cuman marah, ngeluh, capek, putus asa, negatif. Ada kata-kata negatif dari pikiran negatif. Ya saudara. Atau gimana saudaraku? Atau saudara, aku percaya kok. Ya kan aku melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Tanpa aku sadari Tuhan akan mengubah kehidupan aku secara signifikan, secara dahsyat. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Ya, hal seperti itu. Saudaraku Yesus ya. Jadi kita tidak dapat mengalami yang namanya mujizat secara teratur dan berkesinambungan jika pikiran kita ini berantakan. Kacau. Stres terus. Takut terus, bingung terus, segala macam, berantakan dah. Gak bisa. Kita gak akan pernah bisa dapatkan mujizat secara teratur kalau pikirannya berantakan. Saya pakai istilah kata berantakan. Saudaraku, kita membutuhkan mujizat. Kita semua butuh mujizat. Tetapi itu saja tidak cukup untuk, kita perlu mengubah pikiran kita. Ya kan? Kita perlu. Kita cukup mengubah. Kita butuh apa? Kerendahan hati. Kesediaan untuk jadikan apa? Firman Tuhan sebagai standar hidup kita. Saudara, ada satu jemaat, ya teman, dia tanya, Pak Sabta, boleh nggak pengobatan hipnoterapi? Ya, lalu saya jawab, ya kan berdasarkan literatur, hipnoterapi itu kan bicara tentang pengobatan untuk apa saudara? Untuk menimbulkan satu sugesti, pemikiran. Entah dikosongkan atau dipikir ke sesuatu.
itu bukan cabang daripada ilmu pengetahuan psikologi. Tapi itu adalah pengobatan alternatif. Setiap orang, saya bilang itu kan, yang coba-coba untuk melakukan satu tindakan, mengosongkan pikiran atau memusatkan satu benda atau apapun, maka dia akan mengalami kesulitan untuk masuk hadirat Tuhan atau dekat sama Tuhan. Antara lain, saudara, ini yang saya baca literaturnya secara Kristen dan ada ininya. Karena Alkitab kan, entah itu yoga, entah itu apa dan lain sebagainya, pengosongan, meditasi apapun. Yang kita perlu meditasikan itu adalah apa? Firman Tuhan. Kita nggak diperintah, Alkitab nggak perintah untuk kita kosongkan pikiran atau pusatkan ke satu titik. Supaya kita bisa ngalami trans. Kan itu kita trans. Ya. Kalau kita renungkan firman, oleh bilur Yesus aku telah sembuh. Oh, Yesus sudah sembuhkan saya toh. Oleh apa? Oleh bilurnya. Bilurnya itu apa sih? Oh, itu kesakitan Yesus ketika dia dicambuk 40 kurang 1 kali keluar darah, daging campur darah. Oh, itu punya kuasa. Aku percaya kok apa yang ditulis oleh Alkitab adalah firman Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan pasti Tuhan akan genapi. Terus kita, nah ini yang namanya meditasi firman, merenungkan firman. Dan itu punya kuasa kesembuhan. Saya sudah dengar banyak kesaksian. Bahkan orang-orang, saudaraku, yang sakit kanker, orang sakit kanker, dia tidak kemoterapi, dia tidak minum obat, saudaraku. Ketika dia dideteksi, dia cuma bilang, saya ambil keputusan, saya dapat dari Tuhan, pasti saya mau coba sesuai dengan ajaran daripada pendeta saya pada waktu saya ada di Singapura. Dia adalah orang dari Palembang. Saudara Yesus, dia cuma baca Alkitab, dia renungkan, dia pikirkan, dia kontemplasikan, dia katakan, iya ini terjadi buat saya, terjadi buat saya. Dia sedang mengubah paradigma dia. Bahwa kalau firman sudah masuk dalam alam bawah sadar kita, firman sudah masuk dalam hati kita, maka firman itu punya kuasa melampaui batas-batas kesempurnaan manusia. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ini dasar, saudaraku. Jadi oh begitu ya, iya. Ya semua kalau saya dikasih nasihat, ya zaman sekarang zaman demokrasi. Tuhan aja dari awal menciptakan manusia, dia beri yang namanya kebebasan memilih, free will. Saudaraku, saya bilang ini nasihat firman, kalau minta nasihat saya, ini jangan lakukan itu. Minta maaf saudaraku, mungkin saudara buka praktek hipnoterapi, tapi bukan berarti saya ini kan. Tapi saya mau bicara karena dia tanya apa firmannya. Saudara khusus, ini yang saya mengasihi, saya tahu. Karena semua itu lewat, semua aja dunia tahu. Orang harus rubah pikiran. Tapi pikiran positif tidak akan pernah bisa menghasilkan mujizat. Hanya pikiran yang diisi dengan firman Tuhan. Karena dalam firman itu pikiran yang diisi oleh firman, ya kan, itu pasti positif. Pikiran yang diisi firman itu pasti pikiran yang positif. Tapi pikiran positif belum tentu itu adalah firman Tuhan. Tapi firman Tuhan, pikiran firman Tuhan itu penuh ada kuasanya. Katakan amin. Nah yang kedua saudaraku, kalau kita mau mengubah paradigma yang baru, ya saudara, kita harus tolak kebohongan. Ya kan, kebohongan yang berkata bahwa, ya kan, kita ini gak bisa kendalikan pikiran. Ya kan, aku gak bisa kendalikan pikiran. Makanya aku stres nih. Mikirnya khawatir terus, takut terus, benci terus, marah terus, pokoknya negatif terus. Aku gak bisa kendalikan, ini kebohongan yang harus kita atasi. Karena apa? Karena Alkitab katakan, saudaraku. Ya kan, di dalam Efesus 4 kita sudah bahas beberapa. Ya kan, kita sudah bahas Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Di sini dikatakan apa saudara? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiran. Ini perintah. Kalau Tuhan memberi perintah, pasti dia memberikan apa? Kesanggupan untuk melakukan. Setuju gak saudara? Katakan amin. Tidak mungkin Tuhan kasih perintah di mana kita tidak dilengkapi kesanggupan untuk. Jadi artinya apa saudara? Bahwa kita bisa kendalikan pikiran kita. Kita bisa memilih apa yang harus kita pikirkan.
kita bisa memperbaharui pikiran kita. Yang ngerti katakan amin. Filipi 4 ayat 8 katakan saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah itu. Jadi kita bisa memilih apa yang harus kita pikirkan. Saudara Yesus yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Jadi cukup jelas di sini bahwa kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk mengalami apa? Pembaharuan roh dan pikiran. Dan kita juga diperintahkan untuk memilih pikiran yang harus kita pikirkan. Dan kita dapat dan harus mengendalikan pikiran kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya saudaraku, ini penting. Biar kita tahu. Saya mau ngomong begini saudaraku. Untuk bisa kuat pikiran kita bisa kendalikan pikiran. Itu gak bisa lemah. Pikiran ada di jiwa. Saudara harus naik ke level yang lebih tinggi. Namanya apa? Roh. Katakan roh. Kalau roh kita nyatu dengan Roh Kudus. Kalau roh kita menyatu dengan Roh Kudus. Kayak tadi dalam doa, pujian, penyembahan. Saudara dipenuhi Roh Kudus, bahasa roh. Ya, saudaraku. Maka roh kita akan menjadi lebih kuat. Kalau saudara suka doa, muji, nyembah, saudara suka renung firman, roh saudara akan lebih kuat. Saudara Yesus, ya, ketika roh kita lemah, pikiran kita mudah sekali dikuasai oleh kedagingan kita, sehingga kita selalu mikir pikiran yang negatif. Saudara sini, orang yang selalu ngomongnya negatif, mikirnya negatif, saudara, biasanya orang ini adalah punya roh yang lemah. Kenapa rohnya lemah? Karena dia gak dekat sama Tuhan. Saudara perlu dekat di sini. Ketika kita dekat dengan Tuhan, nyatukan roh kita dengan roh Tuhan. Ada istilah fisika ya saudara. Sesuatu yang terbatas apabila menjadi satu dengan yang tidak terbatas. Roh kita terbatas. Menjadi satu dengan Roh Kudus yang tidak terbatas. Maka yang terbatas akan menjadi tidak terbatas. Ini yang memampukan kita saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan, makanya kita bisa. Kadang-kadang kedagingan kita berkata, nggak mungkin, tidak bisa, saudaraku, mustahil. Ya kan? Kedagingan berkata bahwa emang orang ini harus dihajar. Kita nggak sabar. Tapi ketika roh kita suka nyatu dengan roh dia, kita punya pola pikir. Dia begitu, pasti ada latar belakangnya. Sehingga kita bisa punya pengertian. Orang yang punya pengertian adalah orang yang panjang sabar. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Nah, di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 17, Paulus dia berdoa. Dia berdoa, saudara, kepada jemaat di Efesus. Apa doa Paulus? Ya saudara, kita lihat di sini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, apa? Menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam apa? Batinmu. Batin ini bicara tentang udah hati dan roh yang nyatu saudaraku. Ya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Wow. Jadi paradigma baru adalah intinya apa saudara? Supaya kita bisa hidup berakar dan berdasar di dalam apa? Kasih. Kalau saudara dan saya hidupnya selalu paradigmanya adalah aku dikasihi Tuhan kok. Aku dicintai Tuhan. Tuhan Yesus mati di salib buat saya. Saya dicintai Tuhan, makanya Tuhan menyertai saya. Saya dicintai Tuhan karena Tuhan ada di pihak saya. Kalau saya ada apa-apa, kena apa-apa, Dia Tuhan akan memberikan saya kuasanya dan hikmatnya. Supaya saya bisa menanggung semuanya. Pikiran ini saudara, ini doa. Dan aku berdoa supaya Dia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya, oleh Roh Kudusnya di dalam. Jadi Paulus berdoa supaya roh kita, batin kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya saya bisa hidup dalam kasih. Kalau kita hidup dalam kasih, apa yang terjadi saudaraku? Apapun saudara yang mustahil itu tidak menjadi
tidak mustahil. Katakan amin. Katakan amin. Ada satu lagi saudara, untuk bagaimana kita bisa mengalami yang namanya perubahan paradigma. Yang ketiga adalah kita harus mengakui apa yang kita percayai. Yaitu firman Tuhan dong. Kita harus mengatakan, mengakui apa yang kita percayai. Bukan apa yang kita rasakan. Ya, gini saudara, kita akan mendapatkan atau memiliki sesuatu dari apa yang kita akui, kita percayai, dan kita katakan. Katakan amin saudara. Saudara dan saya, kita mendapatkan keselamatan, memiliki keselamatan dan hidup yang kekal. Kalau jantung kita berhenti berdetak, kita tahu kita akan punya rumah di sorga. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita kasih. Katakan amin saudara. Itu kita dapatnya dari mana? Dengan apa saudara? Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara dan saya bisa memiliki, bisa menikmati daripada janji Allah. Oleh bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Itu ketika apa? Saudara percayai, saudara akui, saudara katakan itu dia di hadapan Tuhan. Saudara akui itu kepada diri saudara. Katakan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ketika secara teratur saudara. Ya kan? Ya ketika kita nih secara teratur. Hanya mengakui. Suka ngomong. Apa yang kita rasakan kita omong. Yang kita lihat kita omong. Padahal itu negatif loh. Tidak baik gitu. Hal itu kita sedang apa? Melukai dan merusak apa? Iman kita. Katakan amin. Kita tidak sedang menyingkirkan yang namanya pikiran yang negatif itu pergi. Malah kita menguatkan pikiran negatif. Banyak orang zaman sekarang ini ya. Kita ini ditayangkan media sosial. Dengan kita lihat orang-orang yang waduh kalau ngomong tuh gak masuk akal lah. Dulu kayaknya kita gak pernah dengar orang ngomong kayak gini. Kata-kata kotor. Saudara segala macam. Itu keluar saudaraku. Dan kita dengerin, kita liatin terus berulang-ulang. Sampai kita pikirkan, kita ucapkan. Itu akan rusak yang namanya apa? Iman kita sebenarnya. Di sini kita harus pintar-pintar memilih. Ya kan? Makanan apa yang harus kita kasih makan kepada pikiran kita. Dan ini akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Ibu bapak saudara yang mengerti katakan amin. Nah saya kasih tahu saudara. Yesus ketika Yesus dicobai di padang gurun. Saudara oleh iblis. Saya percaya iblis itu menyerang lewat pikiran. Iblis itu nyerangnya lewat pikiran. Pikiran Yesus saudara. Seperti dia menyerang pikiran kita saudara ketika dia mencobai kita. Tetapi saudara lihat sini. Yesus saudaraku. Yesus ya menaklukkan iblis. Ya bukan hanya saudara berpikir tentang firman Tuhan. Tetapi Yesus melawan iblis dengan apa? Memperkatakan firman Tuhan. Kata ada tertulis. Jadi yang dikatakan Yesus adalah firman Tuhan. Saudaraku saya belajar ini saudara. Saya belajar ya kan. Kalau kita mau memiliki paradigma yang baru. Kalau kita mau memelihara iman kita. Kita harus belajar mendisiplinkan apa? Perkataan kita. Katakan amin. Janganlah kita mengatakan apapun yang sedang kita rasakan. Perasaannya lagi negatif. Yang tidak baik. Sebaliknya belajarlah memikirkan dan memperkatakan firman Tuhan sebagai gantinya. Saudara berkati hari ini saudara. Saya berdoa. Tiap hari selalu evaluasi paradigma kita. Paradigma kita. Saya percaya 2022 ini tahun lebih baik daripada tahun 2021. Tahun 2022 ini tahun lebih baik. Karena ini adalah tahun kasih dan tahun kelimpahan. Love and abundance. Tapi saudara kita harus perlu apa? Punya paradigma yang baru. Paradigma kasih. Paradigma kelimpahan. Kalau saudara mau mengharapkan kehidupan dikasihi oleh banyak orang. Saudara harus punya paradigma kasih. Kalau saudara melihat hidupnya berkelimpahan, ada sesuatu yang bisa dibagikan kepada keluarga, kepada orang tua, pada saudara, kepada gereja, kepada manapun. Saudara harus punya paradigma. Aku berkelimpahan. Paradigma ini penting buat kita. Katakan amin. Saudara mau jadi apa? Bagaimana saudara mau rancang hidup saudara? Di sini katakan, saudara harus punya paradigma untuk itu. Katakan amin. Untuk itu bagaimana kita? Kita lanjutkan nanti saudaraku. Pada hari-hari nanti. Tentang bagaimana tentang paradigma ini. Saudara. Ini sangat penting. Kita harus mau bongkar
Paradigma kita adalah apa? Cara kita berpikir. Keyakinan-keyakinan kita yang salah. Cara berpikir yang salah. Keyakinan kita salah. Perilaku yang salah. Itu adalah paradigma. Saudara, paradigma yang lama. Nah, pesannya kita mau perbaharui. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja di tahun 2022 ini. Ya kan saudara? Memberkati saudara. Melakukan mujizat dan mengangkat hidup saudara. Katakan amin. Tuhan punya rencana besar atas hidup kita. Mari kita akan tutup saudara dengan doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapakku berdoa, aku mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Beri kami kerendahan hati, kelemah lembutan. Untuk kami siap Tuhan. Tuhan ubah ya Tuhan paradigma kami. Cara kami berpikir yang salah. Kepercayaan kami yang salah. Perilaku kami dan sikap kami yang salah. Biarlah ya Tuhan kami mau masukkan. Terima daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Beri kami kerendahan hati, kelemah lembutan ya Tuhan. Aku berdoa ubah hidup kami. Ubah setiap hati kami Tuhan. Tuhan ubah ya Tuhan kehidupan rohani kami. Kehidupan jasmani makin sehat, makin kuat, panjang umur. Hubungan sosial yang lebih baik ya Tuhan ubah. Sehingga rukun, harmonis, bahagia, damai, sejahtera. Dan juga ya Tuhan kami bisa mengalami kemerdekaan dalam keuangan. Bahkan kami ya Tuhan mengalami kelimpahan dalam keuangan. Sehingga ada yang kami bisa ya Tuhan bagikan buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan perjamuan kudus saudaraku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti saudaraku. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di meterai darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan putraku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita saudara, arahkan hati pandangan kita ke surga. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa,
di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.